makzulkan Gibran. Ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi wapres. Ya. Yang terkenal sekarang yang sebutnya terkenal dia itu ada anak haram konstitusi. Nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini. Kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi wapres. Apakah iya rakyat Indonesia mau menerima Gibran yang pendidikannya juga tidak jelas, SMA-nya juga masih tanda tanya? Lah terus profesor doktor itu ngapain? Jenderal itu semua. Nanti, aduh, ini anak SMP gitu ya. Kamu jenderal, profesor. Dunia terbalik balik. Dan Anda tahu, untuk menjadi lulus, untuk kemudian Anda masuk universitas, Anda harus masuk dulu apa, ya? Dan kemudian ada berapa langkah, gitu kan? Apakah itu dilakukan? Tidak. Kenapa? Karena ijazah dia yang dari MDIS dan Bradford University, ya, itu ternyata kan juga pas. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali manas terkait polemik konstitusi dan rekam jejak pendidikan jadi sorotan. Wacana ini muncul di tengah masih kuatnya perdebatan mengenai proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024. Sejumlah pihak bahkan melontarkan kritik keras dengan mengaitkan posisi Gibran dengan kontroversi politik pada era pemerintahan Joko Widodo. Ada pula pihak yang menggunakan istilah sangat tajam seperti anak haram konstitusi sebagai bentuk kritik politik terhadap proses pencalonannya. Namun istilah tersebut merupakan retorika politik dan bukan status hukum yang ditetapkan oleh lembaga negara. Perdebatan semakin panjang karena persoalan persyaratan pencalonan Gibran, termasuk isu mengenai rekam jejak pendidikan dan pemenuhan persyaratan calon wakil presiden, masih menjadi bahan gugatan dan perdebatan di ruang publik. Dokumen perkara yang tersedia di Mahkamah Konstitusi memang memuat dalil pemohon mengenai persoalan syarat pendidikan dan proses pencalonan Gibran. Namun, dalil dalam suatu permohonan tidak otomatis berarti telah terbukti secara hukum. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah isu pemakzulan ini hanya akan berhenti sebagai tekanan politik dan perdebatan publik, atau benar-benar berkembang menjadi proses konstitusional? Sebab pemakzulan wakil presiden bukanlah proses yang bisa dilakukan hanya berdasarkan tekanan masyarakat, pemberitaan, ataupun gugatan biasa. Mekanismenya memiliki jalur konstitusional tersendiri melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan pada tahap akhirnya MPR. Karena itu, setiap tuduhan terhadap Gibran tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Publik pun kini menunggu satu hal. Apakah berbagai kontroversi yang selama ini mengiringi perjalanan politik Gibran akan menghasilkan proses hukum baru, atau justru kembali menjadi polemik yang berputar di ruang publik tanpa berujung pada keputusan konstitusional? Pertanyaannya adalah, apakah seluruh proses politik dan hukum yang mengantarkan seseorang ke kursi wakil presiden dapat dipertanggungjawabkan secara transparan di hadapan konstitusi dan masyarakat? Anda percaya bahwa sesungguhnya wakil presiden bisa diturunkan sebelum 20 Oktober 2026 maksud saya? Apakah itu sebetulnya hanya provokasi dan menyadarkan kembali publik bahwa wakil presiden kita ini bermasalah? Saya pikir kalau provokasi itu mungkin bahasa lebih menyentaknya ya. Tapi kan sebenarnya Mas Wapres itu tidak memenuhi syarat umur kalau tidak diolah dengan putusan Paman Usman untuk ponakan Gibran. Ingat, putusan itu sudah dianggap melanggar kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asidiki. Ya, dalam proses berjalannya, saya menemukan tidak hanya melanggar syarat umur, ini juga melanggar syarat pendidikan. Nanti bisa kita ulas bahwa ada peraturan KPU seminggu sebelum putusan 90. Jadi putusan 90 itu tanggal 16 Oktober 2023, peraturan KPU diterbitkan 9 Oktober 2023. Diundangkan seminggu ya? Seminggu, diundangkan 13 Oktober, 3 hari sebelum putusan 90. Yang salah satu bunyi pasalnya, pasal 18 ayat 3, itu mengatakan kalau tidak mempunyai ijazah SMA atau sederajat, karena sekolahnya di luar negeri, maka bisa dikecualikan.
cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Ini kan Gibran banget ini. Iya. Artinya disengaja seolah-olah disiangi dulu ya untuk itu ya? Jadi tidak bisa kita kemudian berpikir ini memang sudah dipersiapkan. Iya. Dan bagaimanapun, meskipun sudah disiapkan demikian, logika moral konstitusionalnya, Gibran itu tidak memenuhi 2 syarat minimal. Syarat umur ya. dan syarat pendidikan. Iya. Karena itu adalah kewajiban moral setiap orang untuk melakukan perlawanan ya. Iya. Melakukan jihad politik, kalau saya jihad yuridis, jihad konstitusional, mengatakan ini ada yang keliru dan tidak bisa dibiarkan. Prof, kalau soal umur, semua warga Indonesia tahu ya, Gibran dibantu oleh MK dalam persoalan ini. Tapi kan kalau soal pendidikan, sampai saat ini masih menjadi diskursus yang kemudian diangkat oleh Rosyuro dan lain sebagainya. Apakah dengan bukti yang terakhir ini, kita bisa lebih firm bahwa tidak ada sebetulnya yang namanya ijazah SMA Gibran ini? Jadi ini makin menguatkan. Kalau dari tulisan bukunya Mas Roy, kemudian ada perkara-perkara di PT UN, di Komisi Informasi Pusat, itu kemudian muncul dokumen surat keterangan yang menyatakan pendidikan Mas Wapres, Mas Gibran di Sydney, di UTS Insearch, itu dianggap sama dengan grade 12, kelas 12. Kelas 12 itu artinya kelas 3 SMA, ya kan? Surat keterangan bunyinya demikian, ya kan? Tidak ada tuh ijazahnya. Jadi kalau kita tanya ijazah SMA-nya, sampai sekarang belum muncul, ya kan? Itu satu indikasi. Jadi semua sudah melakukan langkah-langkah dan ketemu dengan mana ijazahnya. Kedua, berbeda dengan keterbukaan transparansi Mas Wapres, Mas Gibran pada saat Wali Kota Solo, menunjukkan ijazah di depan media, tidak daripada debat saya tunjukkan sajalah. Ditunjukkan itu Bachelor of Science dari University of Bradford kalau nggak salah, yang bekerjasama dengan MDIS di Singapura. Jadi kelihatan tuh ada ijazah S1, kita bisa cek dan pertanyakan juga ini kredibilitas ijazah ini. Tetapi sampai sekarang tidak ada itu ijazah SMA atau sederajat, ya kan? Yang ketiga, ini peraturan KPU ini yang mungkin tidak menjadi perhatian khalayak. Saya bicara dengan beberapa orang terkaget-kaget. Ada ternyata peraturan KPU. Apalagi tadi, kalau tidak ada maka bla 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 tadi kan? Dikecualikan. Ya. Jika tidak bisa menunjukkan ijazah SMA atau sederajat sekolah luar negerinya, maka dikecualikan. Tidak perlu menunjukkan. Ini kan hampir sama dengan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika tidak 40 tahun, maka pernah garis miring sedang. Kata sedang itu betul-betul didedikasikan bagi Wali Kota Solo yang saat itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Kalau pernah saja, maka Gibran belum memenuhi syarat tuh. Begitu ada garis miring sedang, maka dia menjadi memenuhi syarat. Mengapa orang terlalu lama untuk menyadari hal itu? Kalau memang kemudian ternyata memang demikian. Ini sebenarnya mungkin publik atau saya yang terlambat, saya kurang paham. Tapi informasinya baru saya dapat minggu lalu. Jadi memang perhatian kita tidak ke sana. Bahkan waktu Pilpres yang kayak tadi MK kan tidak muncul ini. Betul. Kalau ini diketahui oleh pasangan pemohon, kandidat capres cawapres kontestan Pilpres 2024, saya yakin advokatnya akan menggunakan ini. Tapi kan mereka tidak tahu dan banyak publik tidak tahu karena ini diselipkan dalam peraturan KPU. Bahkan salah yang satu baru 3 hari berlaku. 3 hari sebelum putusan 90. Iya, ada guru besar tata negara yang bilang ke saya, itu kan peraturan KPU yang menyesuaikan dengan putusan 90. Saya bilang tidak, Prof. Tidak, Prof. Beliau tidak tahu. Ini peraturan KPU-nya dibuat sebelum putusan 90. Setelah barangkali Mas Denny. Enggak, Prof.